Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu 4 Sehat 5 Sempurna. Sepiring nasi sehari 3 kali, itu baru cukup kalori. Lauk pauknya yang sederhana, cukup gizi dapatlah terberi. Buah-buahan paling banyak di sini, Nusantara tak tertandingi. Sayuran segar semangat mekar berseri, cerah setiap hari. 4 sehat 5 sempurna untuk masa depan kita. Nasi, lauk, sayur dan buah, kalau dapat ditambah susu. Sudah semangat semua ya? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tolong disimak dengan baik ya. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernafas atau respirasi. 2. Bergerak. 3. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. 4. Memerlukan makanan atau nutrisi. 5. Tumbuh dan berkembang. 6. Berkembang biak atau reproduksi. 7. Adaptasi. 8. Regulasi. Dan terakhir ekresi. Bernafas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Udara adalah benda yang berwujud gas. Gas untuk bernafas adalah oksigen. Saat bernafas, kita mengambil oksigen lalu kita hembuskan gas karbon dioksida. Pernafasan dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan aerob. Pernafasan yang menggunakan oksigen, contohnya manusia dan hewan. Pernafasan anaerob, pernafasan yang tidak menggunakan oksigen, contohnya jamur dan bakteri. Bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi, baik seluruh tubuh atau sebagian yang disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsangan gerak aktif pasif. Gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif, gerak yang mengakibatkan makhluk hidup berpindah tempat, contohnya berjalan, berlari, terbang, dan sebagainya, dengan menggunakan alat bantu gerak berupa kaki, sayap, dan sirip. Gerak pasif, gerak yang sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat, contohnya menutupnya daun putri malu ketika disentuh, mekarnya bunga, gerak batang menghadap sinar matahari. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup menerima rangsang dan sanggup mengadakan respon terhadap rangsangan tersebut. Iritabilitas pada manusia dan hewan. Rangsangan ditanggapi melalui alat indera, contohnya lidah untuk merasakan manis, asam, pahit, dan asin. Sedangkan pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan zat kimia, gaya gravitasi bumi, cahaya, air, dan sentuhan. Contohnya, daun putri malu akan mengatup bila disentuh. Tumbuhnya batang tumbuhan ke arah sinar matahari. Memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk lain yang disebut heterotrof. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik dari sekelilingnya. Dibantu oleh cahaya matahari, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut bersifat autotrof. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh, berkembangnya volume atau ukuran makhluk hidup. Contohnya, bertambah tinggi, berat badan, lingkar pinggang, dan lingkar kepala. Berkembang, proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Contohnya, munculnya bunga pada tumbuhan. Pada manusia awalnya tengkurap, lalu merangkak dan berdiri.
Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Contohnya, unggas bertelur, mamalia melahirkan, dan tumbuhan menghasilkan biji. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh. Contohnya amoeba membelah diri, hidra menghasilkan tunas, mencangkok, stek, dan merunduk. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk bertahan diri. Adaptasi dibagi menjadi tiga, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Pengertian adaptasi morfologi yaitu penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuhnya. Contohnya, burung elang mempunyai kuku yang tajam untuk menerkam mangsanya. Sedangkan adaptasi fisiologi, penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contohnya, manusia menambah sel darah merah apabila di pegunungan. Sedangkan adaptasi tingkah laku, penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contohnya, bunglon mengubah warna tubuhnya, ikan paus muncul ke permukaan secara periodik. Regulasi. Regulasi adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh syaraf dan hormon. Regulasi merupakan cara semua organ dan sistem tubuh bekerja sama secara efisien. Sistem ini terbagi atas 3 bagian, yaitu melalui sistem syaraf, hormon, dan alat indera. Pengaturan sistem syaraf diatur oleh urat saraf, sedangkan pengaturan sistem hormon melalui darah. Ekresi. Ekresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh. Dalam proses oksidasi, makanan selain menghasilkan energi, tubuh organisme juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Apabila zat sisa tersebut tidak dikeluarkan, akan membahayakan tubuh. Contohnya, manusia mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru, ikan mengeluarkan karbon dioksida melalui insang. Setelah Ibu menjelaskan materi tersebut, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok terdiri 4-5 orang ya. Ibu akan mengasih kalian lembar kerja pada setiap kelompok, dan lembar kerja tersebut akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.